Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya, si Imut Mungil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Albana. Saya dari kelas B19 dengan NIM 23811307220. Dengan dosen pengampunya yaitu ibu yang paling cantik di kelas B19, yaitu Ibu dosen Fatimah Madaniyah, SPDI, MPDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan komennya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari isi video ini dengan judul Organisasi, Fungsi, dan Peranan Kurikulum. Selamat menyaksikan. Pengertian kurikulum. Definisinya, kurikulum adalah rangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dalam pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam pembelajaran dan merupakan landasan bagi guru dan lembaga pendidikan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan pada siswa. Adapun organisasi kurikulum, pengorganisasian kurikulum meliputi bagaimana materi pelajaran disusun secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis disiplin, yaitu menyusun materi berdasarkan disiplin ilmu seperti matematika, sains, dan bahasa. Yang kedua, kurikulum berbasis tema atau integratif, menggabungkan beberapa disiplin dalam satu tema tertentu. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan pencapaian kompetensi tertentu baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Fungsi-fungsinya apa saja ya? Fungsi-fungsi kurikulum yaitu ada 5 yang saya tulis. Yang pertama, fungsi pengetahuan. Kurikulum berperan dalam menyampaikan pengetahuan dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membantu siswa mendapatkan pemahaman yang mendasar dalam berbagai disiplin ilmu. Contohnya apa? Contoh aplikasi materi pelajaran seperti matematika dasar, bahasa, dan sains yang diajarkan secara bertahap sesuai tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, fungsi keterampilan. Kurikulum dirancang untuk melatih keterampilan teknis, hard skill, dan keterampilan non-teknis, soft skill, yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Melalui berbagai aktivitas dan tugas, siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja dalam tim. Contohnya, praktikum di laboratorium, proyek, kelompok, dan latihan problem solving dalam kelas. Apa itu problem solving? Oke, di sini
Problem solving itu adalah kemampuan untuk mencari solusi terhadap masalah atau tantangan tertentu. Ini melibatkan kreatif, analitis, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan. Adapun manfaatnya loh. Yang pertama, manfaat problem solving itu yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, merangsang kreativitas. Yang ketiga, mempromosikan kerja tim, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Itulah problem solving. Yang ketiga, fungsi pengembangan pribadi, yaitu selain pengetahuan dan keterampilan, kurikulum juga berfungsi dalam mengembangkan karakter dan kepribadian siswa. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, dan kejujuran ditanamkan melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, pelajaran pendidikan moral, kegiatan pramuka, dan program mentoring. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Kurikulum membantu siswa memahami nilai dan norma sosial, mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dan produktif dalam masyarakat. Fungsi ini mengajarkan siswa untuk menghargai keragaman, bekerja sama, dan bertindak sesuai etika sosial. Contohnya, diskusi kelompok, kegiatan kolaboratif, dan program berbasis masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu fungsi ekonomi. Kurikulum membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga mereka dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Ini juga membantu memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Contohnya, pelatihan keterampilan vokasional, praktik kerja lapangan, dan program kewirausahaan. Kita beralih ke peranan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, pedoman pembelajaran, memberikan arah dan pedoman bagi guru dan siswa. Contohnya, dalam kurikulum terdapat pedoman yang jelas tentang tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan, serta cara evaluasi. Misalnya, pedoman yang diterapkan pada mata pelajaran PAI yang mencakup tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar untuk membantu guru dan siswa mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi siswa, mengembangkan kompetensi di berbagai bidang. Contohnya, kurikulum 2013. Di Indonesia menekankan pengembangan kompetensi dalam 3 domain utama: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga terampil dalam aplikasi praktis seperti kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penentu standar pendidikan, menetapkan standar pencapaian pendidikan, contohnya dalam pengembangan kurikulum, standar kompetensi lulusan atau SKL, menjadi acuan untuk menentukan sejauh mana siswa harus mencapai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Misalnya, dalam mata pelajaran matematika, standar kompetensinya mencakup kemampuan siswa untuk memahami dan menyelesaikan soal-soal matematika yang sesuai dengan level kelas yang mereka tahu. Mendorong inovasi pendidikan,
inovasi dalam metode dan strategi pembelajaran. Contoh, kurikulum yang adaptif mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, based learning, atau flipped classroom yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Guru dapat menggunakan aplikasi atau media digital untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam topik-topik tertentu. Alat penyebaran nilai dan budaya menanamkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa kepada siswa. Contohnya, dalam pembelajaran, kurikulum juga memuat materi yang menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disebut PPKN, siswa diajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kesimpulannya, kurikulum bukan hanya sekedar rencana pembelajaran, tetapi juga instrumen penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan keterampilan siswa. Organisasi yang baik dan jelas dalam kurikulum akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dengan memahami fungsi dan peranannya, pendidik dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan kurikulum untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.